Kalau kita ingin jadi pelajar terbaik, ini rumusnya teman-teman. Ya, kalau kita ingin jadi pelajar terbaik, ini rumusnya. Apa rumusnya? Jadilah pelajar yang semangat untuk baca Quran dan mengamalkan. Ya, belajar Quran dan mengamalkan. Apalagi bisa ngajarin. Itu rumusnya. Ya, nih tak kasih lihat hebatnya kalau dampaknya kalau kita bisa istiqomah begitu ya, ikhtiar jadi yang terbaik pakai Quran gitu ya. Rumusnya simpel aja, sudah disaringkan gitu. Yang sudah dialami begini teman-teman. 2015, coba lihat ini, 2015 Ustadz Dodi gabung di Wafa Indonesia. Waktu itu usianya masih 20-an tahun. Ya, dan paling muda. Ya, belum nikah tuh 2015 tuh awal-awal. Paling muda. Ya. Tapi pemula, sering blank, sering grogi begitu ya. Tapi sudah dipegang betul rahasianya. Yang penting terus belajar Quran, terus diajarin gitu. Ya, ternyata dampaknya luar biasa teman-teman. Ya, jadi ada kisah di balik 2015 ini. Jadi trainer terbaik 3 tahun berturut-turut di Wafa Indonesia. Coba lihat 2015 awal menjelang akhir 2015 yang sudah dialami begini teman-teman. Karena sudah di HRD, sudah bisa lihat tuh rapot rapot trainer gitu ya. Tak buka bisa sudah diajak gitu ya. Ya, ditampilin tuh ya, ada sekitar 40-an trainer Wafa. Lalu nggak usah dari urutan berapa? Karena paling baru, paling muda, urutannya 40 dari bawah. Jadi ranking 1 dari bawah. Di saat itu Ustaz Dodi sudah berpikir kayaknya nggak cocok jadi public speaker nih. Nggak cocok jadi trainer nih. Gitu. Pengen nyerah aja begitu. Tapi ikhtiar untuk membahagiakan orang tua lebih besar daripada rasa untuk menyerah. Ikhtiar untuk membahagiakan sebanyak mungkin orang yang pernah mengenal saya. Ya, itu lebih besar daripada rasa untuk menyerah. Dan lihat teman-teman, akhir 2015 ada awarding trainer terbaik. Ternyata bisa dalam waktu singkat jadi nomor 1 dari paling atas. Rumusnya jadi yang paling semangat belajar Quran dan ngamalin. Serius. Ya, dan ini yang sudah dialami juga ketika kuliah dan sekolah. Ya, drastis perubahannya. Ya, sudah pernah cerita dulu ketika SMA, misalnya gabung di SMA favorit, masuk di kelas unggulan, ya, yang waktu itu direncanakan jadi kelas akselerasi begitu. Ya, semester 1 Sadari nggak masuk 10 besar, semester 2 ranking 1. Ya. Cara belajarnya nggak ada perubahan sama sekali. Halo teman-teman, dari tidak masuk 10 besar jadi ranking 1 di kelas, ya. Perubahan Sadari kasih tahu rahasianya, perubahan belajarnya sama aja, nggak berubah banyak. Yang berubah adalah Ustaz Dodi ikhtiarkan maghrib sampai isya itu waktu Ustaz Dodi untuk Quran. Udah, itu doang. Apakah dipakai untuk baca Quran? Apakah dipakai untuk ngafalin Quran? Apakah dipakai untuk ngajarin Quran? Udah, itu aja. Itu top perubahannya. Selama 1 semester dan lihat perubahannya, bisa jadi langsung ranking 1. Dan ranking 1 sampai kelas 3 yang menyebabkan Ustaz Dodi bisa masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Yang hari-hari ini itu bukan hal yang mudah. Ya, yang hari-hari ini itu bukan hal yang mudah. Ya, dan boleh cari deh gitu ya. Mahasiswa S3 yang profesornya itu maksudnya ngejar-ngejar gitu. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada profesor saya. Ya, beliau perlihatkan gitu. Ya, Pak Dodi, saya request ke Prodi supaya Pak Dodi jadi bimbingan saya. Coba sampai begitu. Di saat orang lain bingung nyari promotor gitu, ya Ustaz Dodi dicari-cari sama profesor begitu. Ya, ada rasa bangga dan bahagia begitu. Ustaz Dodi jadi bimbingannya gitu. Ya, berkah Quran teman-teman. Udah, serius. Ya, bayangkan sekali lagi ketika kita sedang ikhtiar untuk menuju cita-cita kita juga tidak melalaikan waktu kita untuk Quran. Sehingga kalaupun sekali lagi berhenti kita pada tahapan itu, kita nggak khawatir. Pasti dikasih sama yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu. Oke? Dan itu bukan kebetulan. Ustaz Dodi alami 3 tahun berturut-turut jadi trainer terbaik, padahal paling muda. Ya, paling baru begitu. Cepat begitu. Dan Ustaz Dodi telah praktekkan ini di murid-muridnya Ustaz Dodi, nggak lama. Ya, untuk segera hebat itu nggak lama, serius saja. Ya, di saat yang lain mungkin main-main dengan Quran, teman-teman pilih untuk khusyuk dengan Quran. Di saat yang lain ragu dengan Quran, teman-teman pilih untuk yakin dengan Quran. Dan lihat pengaruh. Ya, kemudian Ustaz Dodi juga ngalamin jadi karyawan terbaik, gitu ya. Ini nggak mudah juga teman-teman. Ya, banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita capai begitu, untuk bisa jadi yang terbaik. Ya, kemudian
dan seterusnya. Udah, ya. Itu kira-kira perubahan-perubahan besar yang Ustadz alami ketika punya kesungguhan untuk menuju kepada Quran. Dan sampai detik ini, sampai kuliah S3 ini, teman-teman semuanya, sudah dikasih tahu ya, kenapa hari ini sudah juga nggak kelihatan stres-stres amat gitu, padahal harus ke kampus harusnya pagi ini gitu. Ya, tapi saya pilih hadir di sini. Ya, terakhir 2 semester yang lalu Ustaz Dodi posisinya umroh, ya, bersama orang tua, bersama anak, bersama istri. Ya, padahal bertepatan dengan ujian akhir semester. Ya, jadi luar biasa gitu ya. Ustaz Dodi lagi tawaf begitu, pengumuman hari ini terakhir ngumpulin ujian akhir semester. Tapi dengan izin Allah begitu Ustaz Dodi pulang 2 pekan setelah berakhirnya jadwal ujian akhir semester, Ustaz Dodi kumpulkan semuanya, Ustaz Dodi selesaikan dalam waktu 1 malam. Ya kalau ditolong sama Allah, ya teman-teman Ustaz Dodi harus menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu 2 pekan, dalam waktu sebulan, Ustaz Dodi hanya waktu 1 malam. Ya kalau ditolong sama Allah ya, kalau nggak ditolong belok belur Ustaz Dodi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Padahal terlambat 2 pekan, padahal hanya dikerjakan dalam semalam, di semester itu Ustaz Dodi meraih IPK tertinggi di kelas. Meraih IPK tertinggi di kelas. Dan momentum ketika Ustaz Dodi menunggu dosen-dosen itu datang, begitu ya, untuk konsultasi, ini tipsnya teman-teman. Banyak mahasiswa yang merasa pegel, merasa stres, harus nungguin dosen lama-lama. Enggak. Ya, kalau bagi orang yang dekat sama Quran, itu peluang emas. Kita akan buka Quran kita sambil nungguin dosen datang. Jadi nggak terasa tuh waktunya. Bahkan ada perasaan senang makin lama dosennya datang, makin banyak jumlah tilawah yang kita peroleh, atau makin banyak jumlah ayat yang kita merojaah. Gitu. Ya, semoga Allah tanamkan cinta kepada kita terhadap Quran. Amin ya Rabbal alamin. Dan nggak bisa kalau nggak ditolong sama Allah. Ya, nggak bisa kalau nggak ditolong sama Allah. Dan teman-teman yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua alasan yang teman-teman sampaikan di chat itu benar semuanya. Gitu. Ya, kita butuh Quran ini, gitu. Ya. Dan rasakanlah betapa besar pengaruh Quran dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh menuju kepada Al-Quran. Yang kedua, ada fenomena nih. Ustaz Dodi juga sempat menguji mahasiswa juga, gitu ya, di sekolah-sekolah mitra wakaf. Ada fenomena gini teman-teman. Murid atau siswa itu membacanya nggak lantang, 1, ya. 2, buru-buru, ya, kayak orang ngebut begitu, ngoeng gitu. Kayak ada yang ngejar begitu ya. Ya, padahal idealnya membaca Quran sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalilnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu harus tartil gitu, ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Allah ingatkan Rasulullah dan para sahabatnya dan kita semuanya, jangan diburu-buruin baca Quran, ya, karena yang akan masukkan ke hati kalian Quran itu Allah, kami nggak tahu. Ya, Quran itu gitu, ya, makin buru-buru malah makin nggak bisa gitu. Coba deh gitu ya, teman-teman yang sudah terlanjur ngapalin Quran dengan kecepatan, dengan dengan hadir begitu, secara hadir atau secara cepat, tiba-tiba diminta untuk sedikit tartil saja, itu blank. Sebaliknya, mereka yang mampu untuk menghafalkan dengan tartil, mereka nikmati prosesnya, begitu hadir itu lebih gampang. Ya, ini kaidahnya teman-teman. Ya, dan Ustaz Dodi belum pernah dapati pendapat yang berbeda dari teman-teman yang sudah menyelesaikan hafalan Qurannya. Ayo, Ustaz Dodi pengen tahu dulu. Yuk, semuanya lihat, ketik di chatnya. Kenapa kita harus membaca Quran secara tartil? Tartil itu gimana sih? Suaranya lantang, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dan kecepatannya sedang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus gitu? Yuk, sharing dulu yuk. Sharing dulu yuk. Agar mudah dihafal. Barakallah. Faris, terima kasih. Fathi, karena jika salah dalam membaca Al-Quran sama saja dengan mengubah artinya. Barakallah. Ini alasannya penting semua nih, ya, agar sesuai dengan artinya. Betul sekali, perintah dalam Quran. Nah, terus, yuk, 10 detik lagi, yang lama-lama, nggak perlu istikharah ya, 10 detik lagi, 5, 4,
3, 2, 1. Woi, saya salut nih, ya. Salut saya sama siswa-siswanya ini. Alasannya luar biasa, ya. Tapi tolong ini dihujamkan di hati, ya. Dihujamkan di hati, ya, agar dapat pahala. Iya kan? 10 kebaikan kan? Tapi apa iya bisa 10 kebaikan kalau bacanya asal-asalan? Nggak menjaga adabnya terhadap Quran. Ya. Malam yujawidil Quran lahu athimun. Kata Ibnu Jazari, ya, orang yang sengaja baca Quran tanpa tajwid itu bisa jatuh dosa gitu. Ayo. Di saat kita harusnya dapat pahala, tapi karena kita meremehkan adab kita dalam membacanya, malah jadi dosa. Ya. Dan coba renungkan, ya, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala begini. Kapan terakhir kali teman-teman baca Quran netesin air mata? Kapan terakhir kali teman-teman baca Quran netesin air mata? Soalnya Allah yang bilang begitu. Rasulullah yang merintahkan gitu. Kalau nggak bisa nangis, dinangis-nangis. Itu diantara adab terhadap Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka yang baca Quran itu jiwanya semakin kokoh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Yang baca Quran itu imannya bertambah. Siapa yang nambah imannya itu? Ya makin lapang hatinya. Siapa yang nambah imannya itu? Yang tambah semangat ibadah. Siapa yang nambah imannya itu? Semakin gemar, semakin girang membaca Quran. Lalu kapan terakhir kita baca Quran tapi nggak ada apa-apa di hati kita? Sudah sekeras itu ya hati kita, tapi nggak apa-apa. Yang penting sadar. Dengan kesadaran itu kita mohon ampun sama Allah. Gitu. Ya, harusnya kita menangis ketika membaca ayat-ayat Allah karena tergetar hati kita. Nah, ya. Tergetar jiwa kita. Kalaupun kita tidak bisa menangis, ada tipsnya. Apa itu? Menangislah karena kita tidak bisa menangis. Sebagai cerminan bahwa kita sadar betapa kerasnya hati kita. Betapa banyaknya dosa. Ya Allah, masa saya nggak bisa nangis ya? Kok jauh sekali hati saya dari kebaikan ya? Kok keras sekali hati saya ya? Kenapa ya saya terbebani dari baca Quran? Tangisi hati. Itu adabnya seorang yang beriman kepada Quran. Dan itulah orang-orang yang layak untuk bahagia bersama Quran. Dan itulah orang-orang yang akan jadi yang terbaik di dunia dan akhirat bersama Quran. Bukan mereka yang mengabaikan adabnya terhadap Quran. Yang tidak malu sama sekali membaca Quran. Ya, padahal belum wudunya batal. Ya, yang nggak malu sama sekali ketika baca Quran, begitu, dengan keadaan lalai. Ya, padahal Allah menyaksikan. Para malaikat menyaksikan. Ya. Karena itu harus penuhi adab-adabnya terhadap Quran. Karena Quran itu diturunkan dengan tajwidnya. Ya, barakallah. Teman-teman semuanya. Dulu saya, ustaz-ustaz saya juga semuanya, teman-teman insya Allah ya, yang sudah mengikuti pembinaan pekanan, dapat tuh materinya. Ya, materi yang sangat dasar sekali. Apa itu? Ma'rifatul Quran, mengenal Al-Quran. Kemudian ada subpokok materi, muqtadul iman bil Quran. Tanda atau ciri-ciri keimanan terhadap Quran atau tuntutan keimanan terhadap Quran. Jadi kan kita boleh mengatakan beriman, iya, tapi iman itu harus ada buktinya. Ya, apa buktinya? Gitu. Nah, diantaranya materinya adalah al-unsubihi. Jadi ciri orang yang layak disebut sebagai orang yang beriman kepada Quran adalah orang yang mengakrabinya. Siapa yang akrab terhadap Quran? Satu, cirinya adalah tilawah. Ya. Dan dalilnya adalah warattil Quran tartila. Ya. Jadi cara kita baca Quran itu juga cerminan keimanan kita terhadap Quran. Ya. Cara membacanya bagaimana? Yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Barangkali, mohon maaf gitu ya, nggak ngaruh sama sekali ke hatinya, ya karena nggak jaga adabnya. Gitu.
ya nggak berusaha untuk tartil, nggak peduli gitu ya, udah diingetin bolak-balik sama ustadz-ustadzahnya gitu ya, tetap aja kayak orang kayak pembalap bacanya. Ya gitu ya, coba deh teman-teman, yuk berusaha untuk buka hatinya, sabar sebentar, serius. Kalau Allah mau buka hati kita untuk ke Quran, ya, dan memang itu janjinya Allah, gitu. Ya, semakin kita buru-buru malah makin jauh itu dari hati kita. Mungkin kehafal, mungkin bisa dihafal, tapi jauh dari hati dan pengamalan, gitu. Ya, karena itu yuk ikhtiarkan untuk jaga adab kita terhadap Quran. Karena itu cerminan keimanan kita terhadap Quran. Selain upaya kita untuk menghafalkannya, menerjemahkannya, memahami terjemahannya, tafsirnya, tadaburnya, dan ikhtiar kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi karena ini hukumnya wajib, teman-teman. Ya. Dan ini alasan-alasan yang disebutin teman-teman ini ya, agar dapat pahala. Jelas dong, beda dong pahalanya. Ya, al-mahir bil Quran masafaratil kiramil bararah. Ya, mereka nanti akan dibersami para malaikat gitu. Ya, sebagaimana kisahnya sahabat Uswah bin Hudzair. Karena bagusnya bacaan Qurannya, ya malaikat berbondong-bondong hadir untuk menyimak bacaannya. Jangan sampai karena kita melalaikan tajwid, yang terjadi bukan berbondong-bondong malaikatnya gitu. Ya, malah prihatin gitu ya. Ya, lihat kita gitu ya, karena nggak punya kesungguhan untuk menjaga adab terhadap Quran. Yuk, bismillah yuk, latih terus supaya suaranya makin lantang dan jaga ya supaya belajar membacanya secara tartil. Kemudian agar sesuai dengan artinya ya, karena itu perintah Allah ya, dan agar enak didengar ya. Ya beda gitu antara mereka yang ngebut-ngebut dengan ya menikmati bacaannya. Berikutnya, teman-teman, bagaimana cara mencintai, membaca tilawah, dan semangat untuk menghafalkan Quran? Yuk, Ustaz Dodi buka lagi kesempatan di chat Zoom. Tolong dong, yang semangat dong. Yuk, ketik di chat Zoom, ya, sharing pengalaman kalian. Ya, apa yang membuat mood kalian kembali ketika baca Quran? Ya, gimana caranya pas lagi malas gitu, lagi drop atau lagi turun semangatnya, apa yang kalian lakukan sehingga bisa balik lagi itu semangat? Yuk, di-sharing dulu yuk. Bisa beri waktu 1 menit di chat Zoom. Sharing pengalaman dulu sebelum sudah di-sharing pengalamannya satu menit. Yuk, silahkan. Pasti pernah turun kan? Ya, nggak apa-apa gitu ya. Imanu yazidu wa yanqus. Tapi yang bahaya itu adalah turunnya kebanyakan gitu ya. Nggak naik-naik gitu ya. Yuk, sharing dulu dong. Baik. Ini antara saya bisa cepat naik, bisa nonton anime. Oke. Ingat mau nambah hafalan ke juz berikutnya. Oke. Memahami, mengingat arti dari surat yang akan dibaca. Muncul potongan bermanfaat arti dari surat yang di Al-Quran. Di IG atau WA. Oke, ada pengingatnya. Lihat teman-teman, barakallah. Ingat bahwa dunia hanya sementara, barakallah. Mendengar murotal yang suaranya bagus-bagus, barakallah. Mendengar orang ngaji, jadi pengen ngaji juga, barakallah. Dikasih motivasi. 5, 4, 3, 2, 1. Wis, keren pokoknya. Saya udah disalut sama kalian, ya. Dari tadi jawabannya keren-keren gitu ya. Kelas berat, ya. Maksudnya berbobot, ya. Masya Allah, teman di alam kubur. Iya, nanti ditimbun sama tanah bentar lagi loh ya. Serius, ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashyatan aw duhaha. Bentar lagi, tahu-tahu kita sudah di alam kubur, gelap tak terbayang, dan penerangnya salah satunya adalah Al-Qur'an. Baik teman-teman sekalian. Ada kisah tentang seorang remaja bernama Alif. Ya, remaja seusia kalian namanya Alif. Alif ini termasuk anak yang istiqomah dalam membaca Quran, menghafalkannya. Bahkan punya jadwal rutin dengan abinya, dengan ayahnya, untuk setoran hafalan setiap hari. Cuma satu waktu, ya, dan saya yakin ini dialami oleh teman-teman semuanya, termasuk saya. Ada perasaan lelah. Bahkan terkadang ada rasa hambar. Astagfirullah, na'udzubillah. Ada perasaan hambar. Tapi kita nggak bisa pungkiri. Ya, ada perasaan lelah,
bahkan dalam tanda kutip bosan. Namanya rutinitas ya. Gitu. Nah si Alif, gitu ya, seorang remaja usia SMP ini berkata kepada abinya, karena dia laki-laki, belak-belakan sama abinya, karena sangat dekat dengan abi. Kalau yang lain kadang-kadang nggak berani. Ya, ngomong gini dia, Abi, awal-awal saya merasa sangat semangat. Tapi kenapa ya sekarang saya mulai merasakan kejenuhan untuk menambah maupun memurojaah hafal. Abinya mendengar anaknya bertanya seperti itu, teman-teman, nggak langsung menanggapi pertanyaannya. Malah abinya menimpali dengan pertanyaan yang seolah-olah nggak nyambung sama pertanyaan anak. Ditanggapi dengan pertanyaan yang seolah-olah nggak nyambung sama pertanyaan. Abinya tiba-tiba bilang gini, nah, jam segini enaknya makan apa ya? Karena anaknya favoritnya jagung bakar, anaknya bilang, jagung bakar, Bi. Ya, dan sekeluarga kebetulan senangnya makan jagung bakar. Kata abinya, nah, Abi tahu loh bahwa jagung bakar itu enak, tapi Abi tahu cara supaya makan jagung bakar itu berlipat-lipat enaknya, yakni dengan cara ditraktir. Kalau teman-teman nggak percaya, coba dibuktikan, sampaikan ke temannya, aku favorit apa, nanti ditraktir itu berlipat-lipat. Ya, ditraktir. Kali ini Abi akan traktir, ditraktir sama Abinya, Uminya juga dikasih. Karena sekeluarga menganggap itu enak, teman-teman sekalian. Nah, ini respon apa istilahnya itu hormonal dari tubuh kita, ya. Belum masuk ke mulut aja udah kebayang rasanya. Belum masuk ke mulut saja sudah kebayang rasanya. Kemudian, apalagi semakin dekat, kecium baunya, wah, ya, kadang-kadang sudah ada air liur yang netes di dalam, karena enak. Apalagi di traktir. Cuma abinya bilang gini, nah, sesuatu yang enak sebelum masuk ke mulut pun sudah kebayang enaknya. Betul ya? Betul. Nah, karena itu enak, coba sekarang letakkan jagung bakar itu di kening. Bagaimana rasanya? Tadi jangan ke mulut dulu. Katanya kan enak. Coba taruh di kening. Bisa enak nggak? Mungkin nggak? Ditaruh di keningnya Alif, kemudian Alif bilang, enak. Nggak mungkin. Ya nggak, Abi. Malah panas. Masih panas, malah sakit, Abi. Begitu. Oke. Dijilat sakit ya? Baik. Coba kita pindahkan ke tempat yang lain. Pindahkan ke lutut. Coba taruh di lututnya. Gimana rasanya? Panas juga, Abi. Katanya enak. Iya, tapi kalau di situ ya nggak enak gitu. Apalagi kalau dimasukkan melalui lubang yang lain, hidung atau telinga. Nauzubillah. Malah jadi penyakit. Maka kata abinya begini, teman-teman. Sampai kapanpun, ya, yang paling enak oleh semua orang, ya, yang semua orang bilang enak sekalipun, gitu, tidak akan pernah bisa enak kalau tidak masuk melalui kedua bibirnya. Ya, ini saya menyimpulkan apa yang teman-teman chat saja, nggak akan keluar dari tulisannya teman-teman. Sudah terjawab semua. Cuma mudah-mudahan analogi ini bisa semakin menghujam ke hati teman-teman semua. Selamanya makanan paling enak itu nggak akan bisa enak kalau nggak masuk melalui kedua bibir. Ya, nggak masuk melalui mulutnya. Ya, dimasukin ke lubang yang lain, malah jadi musibah. Mata apalagi, telinga apalagi, hidung apalagi. Kalau nggak masuk melalui kedua bibir. Sekarang bayangkan dengan ibadah. Ibadah itu nikmat, sejatinya dirindukan. Membahagiakan, melapangkan hati, menggugurkan dosa, membahagiakan. Tapi dia nggak bisa mencapai rasa itu. Kalau dia nggak masuk melalui kedua bibirnya, teman. Apa kedua bibirnya? Al-fahmu. Yang kedua, yakin. Huwal yakin. Al-fahmu, huwal yakin. Al-fahmu. Mereka yang punya ilmu tentang Quran, berbeda nikmatnya dengan yang nggak punya ilmu. Satu lagi, mereka yang punya ilmu tentang Quran, berbeda nikmatnya baca Quran dengan mereka yang nggak punya ilmunya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang bagaimana cara membaca Quran yang benar. Ilmu tentang bagaimana menjaga adab terhadap Quran. Ilmu tentang kenapa dia harus dekat dengan Quran. Ilmu tentang apa yang akan dia peroleh kalau dia
belajar Quran dan mengamalkan. Beda. Karena itu teman-teman sekalian, kita butuh ya ilmu untuk bisa menikmati interaksi kita dengan Quran, proses belajar kita dengan Quran. Ya, sabar itu nggak cukup sekedar sabar. Sabar itu harus dengan ilmu. Maka siapa yang akan paling kuat kesabarannya, lihat seberapa serius dia untuk menambah ilmunya tentang Quran. Jelas teman-teman? Ya usah nanya. Ya, jangan lagi ada yang nanya. Ya, jadi kayak paradoks gitu. Ya, kenapa ya aku mulai malas baca Quran? Gitu. Di satu sisi dia mendapati dirinya sedang malas-malasan untuk kemudian belajar tentang ilmu Quran. Gitu. Ya nggak bisa. Gitu. Hanya mereka yang memahaminya lah yang kemudian bisa merasakan nikmatnya, merasakan kerinduannya, merasakan kebahagiaan. Yang kedua yang yakin, ya harus dengan penuh keyakinan, bukan ragu-ragu, gitu. Ya karena sudah ada garansi dari Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah yang kasih garansi, ya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah pilih kata sahal, ya, yasarna, bukan sahal. Kan kalau kita orang Indonesia itu ngartikan di bahasa Arab mudah itu dua, gitu. Bisa yusron atau sahlun, gitu. Ya, nah, kenapa di Quran bunyinya yasarna bukan sahalna? Ya, coba kita lihat. Nah, kalau kata Ustadz, temannya Ustadz yang bidang tafsir Quran menyampaikan begitu. Sahlun itu artinya mudah yang sifatnya relatif. Mudah relatif itu gimana sih? Menurut saya belajar biologi itu mudah. Tapi bagi Raihan misalnya, enggak, karena dia sukanya IPS misalnya, lihat. Enggak, itu namanya mudah yang sifatnya relatif. Sedangkan yusron itu adalah mudah yang semua orang sepakat bahwa itu mudah. Contohnya angkat pulpen ini, ya putri saya usia 1,5 tahun pun megang pulpen ini tidak terasa berat, mengangkat pulpen ini tidak merasa berat. Itu yang namanya yusron. Dan lihat kepada Quran. Kalau Allah pilih konteks kalimat walaqad sahalna, maka boleh kita bilang wajar dia lebih mudah menghafalkan Quran karena dia lebih mancung dari saya. Wajar karena dia keturunan siapa? Wajar. Tapi kalau Allah sudah pilih kata yasarna, maka semua hamba Allah tanpa terkecuali punya hak yang sama untuk merasakan kemudahan. Tanpa terkecuali. Siapapun. Syaratnya cuma satu. Fahal mim mudzakir. Yang punya kemauan untuk melawan malasnya, melawan keraguan di hati. Ya. Barakallah. Mudah-mudahan ini bisa jadi sedikit memberikan motivasi bagi teman-teman semuanya bahwa Allah kasih garansi kemudahannya untuk semua loh ya. Semuanya tanpa terkecuali. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, sama aja. Pada titik tertentu teman-teman akan merasakan kemudahan. Gak mungkin sulit selamanya. Bahkan garansi dari Allah, satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Baik teman-teman sekalian, sekarang Ustaz minta semuanya siapkan alat tulisnya. Kertas aja nggak apa-apa sama pulpen. Yuk tolong tampilkan ke layar dong, sudah lihat. Oh, pulpen sama alat tulisnya. Yuk, tampilin dulu yuk. Cepat. Yuk, siapkan alat tulisnya. Kalau nggak ada pulpen atau alat tulisnya, oke, barakallah. Mas Fatih, barakallah. Mas Saya kok belum kelihatan alat tulisnya ya? Tampilin dong. Mbak Nadia. Ya, barakallah. Baik teman-teman. Sekarang saya minta ya semuanya tulis. Yang pertama begini. Ya, tipsnya supaya kita tetap punya energi dan motivasi yang kuat. Bismillah ya. Ustaz sharingkan di sini. Tuliskan kebiasaan. Tulis judulnya yuk. Ikuti yuk, langsung yuk. Ditulis yuk. Kebiasaan kurang baik yang selama ini saya lakukan. Selama ini saya lakukan. Kebiasaan kurang baik
yang selama ini saya lakukan. Nah, tolong direnungkan baik-baik teman-teman. Ini yang berdampak kepada ya kebiasaan baik kurang baiknya teman-teman ya. Jadi gini loh teman-teman. Kita baru bisa berubah jadi lebih baik kalau menyadari bahwa yang kesalahan yang kita lakukan itu salah. Kalau nggak merasa salah, itu yang bahaya, berbahaya. Karena itu Ustadz Dodi ingin ngajak kita semuanya untuk bangun kesadaran dulu bahwa yang nggak baik gitu, ya. Ya, Ustadz Dodi bukan ngajak untuk pengakuan dosa, nggak boleh ya. Bahkan Allah bilang, Rasulullah bilang, man satara muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang nutup aib seorang muslim, ya, maka Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Muslim di situ tidak hanya orang lain, muslim yang lain, tapi kita juga. Ya, jadi nanti setelah nulis ini, ya, nanti dihapus lagi, ya. Ustadz Dodi cuma pengen teman-teman merasakan energinya, ya. Kita nulis ini isyaratnya bahwa kita sadar bahwa itu masih itu kesalahan yang kita lakukan. Ya, kebiasaan kurang baik yang selama ini yang masih kita lakukan, yang itu berdampak kepada rendahnya capaian kita dalam bidang Quran, ya, membuat hafalan kita lambat, membuat tilawah kita lambat, membuat semangat kita drop. Apa kira-kira? Walaupun jawabannya nggak jauh-jauh teman-teman ya, nggak ada yang bikin kecewa paling sempit hati kecuali dosa yang kita lakukan. Coba tulisin dulu apa kebiasaan kurang baiknya yang masih dilakukan sampai sekarang. Ditulis ya. Misalnya nih, kan udah pernah dikasih tahu sama Ustadz Salehnya, tidur pada subuh itu nggak baik. Masih tidur pada subuh? Tulis pada subuh tidur. Contoh, harus ada waktu meroja khusus, tapi maghrib sampai isya masih ngerjain yang lain, gitu ya. Main game terlalu banyak. Teman-teman harus ditulis dulu nih teman-teman, ya. Sadari pengen teman-teman merasakan energinya, serius. Tulisan itu ada energinya loh, ya. Dan ini sekali lagi isyarat bahwa kita menyadari bahwa itu salah. Itu yang penting. Itu ciri-ciri orang yang selamat itu, ya. Kalau nggak sadar itu bahaya. Tahu-tahu meninggal gimana? Gitu terus. Ayo, mau sampai kapan nih? Mau bentar lagi mau menghadap Allah, tapi masih aja dengan kebiasaan buruk. Terus apa yang mau diharapkan nanti? Yuk, tuliskan. Saya kasih waktu maksimal 2 menit ya. Silakan.